Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, kita ketemu lagi, masih bahas tentang materi di mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12, yaitu dimensi 3. Kita masih bahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Oke, ini merupakan bahasan yang terakhir untuk materi ini, yaitu tentang kedudukan garis terhadap bidang. Seperti apakah kedudukan garis terhadap bidang? Langsung saja yuk kita pelajari sama-sama. Bidang yang kita pakai kali ini adalah bidang kubus ya. Kubusnya namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dalam kedudukan garis terhadap bidang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah garis itu bisa terletak pada bidang kedudukannya. Gitu. Jadi suatu garis itu bisa berkedudukan terletak pada bidang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, garis bisa saja sejajar dengan bidang. Dan yang ketiga, garis itu bisa memotong atau menembus bidang. Seperti apakah contohnya masing-masing? Langsung saja yuk kita cek. Oke, karena kita kubusnya masih A, B, C, D, E, F, G, H ya, bidang yang kita pakai sekarang ini kita ambil yang khusus bidang A, B, C, D, E, F, G, H. Yang pertama, kita akan mencari garis-garis mana sajakah yang terletak pada bidang. Nah, untuk itu kita perlu satu fokus bidang. Satu fokus bidang ini biasanya kalau terletak pada soal sesuai yang diberikan pada soal, garisnya akan diberikan sama soal garis apa yang dimaksud gitu ya. Saya mau pakai warna biru aja. Kemudian bidangnya juga akan diberikan pada soal bidang apa itu yang dimaksud gitu ya. Oke, kali ini kita akan fokus pada bidang ini, bidang A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Sekarang garis-garis mana sajakah yang terletak pada bidang A, B, C, D, E, F, G, H? Nih, ternyata ada garis AB. Garis AB terletak pada bidang A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa? Iya, karena dia garis AB itu kan yang ini ya. Bidang A, B, C, D, E, F, G, H itu kan yang warna hijau ya. Saya kasih warna hijau ya. Yang bagian bawah ini kan alas ya. Ini semuanya bidang A, B, C, D, E, F, G, H. Ketika suatu garis itu di area sekitar atau area di dalam bidang itu, maka dia akan posisinya, kedudukannya itu terletak pada bidang tersebut. Ini kan sudah jelas bahwa dia kan nempel gitu ya, nempel pada bidang A, B, C, D. Jadi garis AB itu salah satu garis yang terletak pada bidang A, B, C, D. Itu ketika kita lihat dari posisi gambar ya, ada penampang gambarnya. Pasti kalau dimensi 3 kita perlu penampang gambarnya. Kemudian ini cirinya. Ini kan ada huruf A sama B. Ini di sini juga ada huruf A sama B. Otomatis dia pasti terletak pada bidang. Itu kan ada B ya, ada A sama B. Berarti terletak pada bidang. Seperti itu. Oke ya, kita fokusnya masih di bidang yang hijau itu, A, B, C, D, F, G, H. Next, ada garis BC. Itu juga terletak pada bidang. Sudah jelas ya, garis BC kan yang ini. Ini kan dia nempel di bidang itu ya, masih di areanya bidang A, B, C, D, F, G, H gitu ya. Oke, terus adalah apa lagi? Iya, garis CD. Otomatis garis ada juga ya. Oke. Kemudian ada garis AC. Nah, ini meskipun AC itu tidak mengiringi ABCD, tapi AC itu kan kalau kita gambarkan di sini lah, dia kan masih di dalamnya bidang ABCD itu gitu ya. Kalau tadi kita pakai cara yang menganalisa dari hurufnya, ini kan ada huruf A sama C, di sana ada huruf A sama C juga gitu kan ya, A sama C, maka garis AC pasti terletak pada bidang gitu ya. Ada apa lagi? Ada garis BD. Garis BD juga sama ya, garis AC sama BD kan termasuk diagonalnya bidang A, B, C, D, F, G, H, maka dia termasuk garis yang terletak pada bidang seperti itu. Oke, kita lanjut ya.
ke garis yang sejajar pada bidang. Ada apa saja? Nih, kubus ABCD FGH. Sekarang garis yang sejajar pada bidang. Garis yang sejajar pada bidang, kita pakai bidangnya adalah EFGH. Oke, sekali lagi kita fokusnya di bidang IFGH ya. Ini kita fokusnya di bidang IFGH. IFGH itu yang bagian atas ini ya. Nah, kita fokusnya di bidang ini. Garis-garis mana sajakah yang sejajar dengan bidang IFGH? Langsung aja kita cek ya. Ada garis AB gitu. Sekarang kita analisa ya. Tadi kan bidangnya yang ini. Yang atas ya bidangnya ya. Kemudian garis AB itu kan yang di bawah. Begini ya. Nah, sekarang kenapa dia bisa sejajar dengan bidang IFGH? Karena ada salah satu garis yang berada di bidang IFGH yang sejajar dengan garis AB itu. Jadi kalau kita amati, garis AB itu kan sejajar dengan EF, ya kan? Atau garis AB itu kan sejajar dengan garis HG. Lah EF dan HG itu kan dua garis yang terletak pada bidang IFGH. Makanya garis AB itu sejajar dengan bidang IFGH seperti itu. Jadi sekali lagi ya, suatu garis itu dikatakan sejajar dengan suatu bidang apabila ada salah satu garis pada bidang tersebut yang sejajar dengan garis yang diketahui. Seperti contohnya ini, garis AB itu sejajar dengan EF, atau garis AB itu sejajar dengan HG, dan EF dan HG terletak pada bidang IFGH. Komponennya IFGH, maka dari itu garis AB sejajar bidang IFGH. Seperti itu. Kemudian ada garis BC. Garis BC itu, garis BC kan yang ini. Garis BC sejajar bidang GF, sejajar bidang IFGH, tapi dia sejajar dengan garis GF atau FG. Garis GF atau FG ini bagian dari bidang IFGH, maka dia dikatakan garis BC sejajar bidang IFGH. Seperti itu ya. Kemudian ada garis CD. CD sejajar dengan AG, sejajar dengan IF seperti tadi ya. Kemudian ada garis AD. AD itu yang sebelah kiri nih, dia akan sejajar dengan EH. EH bagian dari IFGH, makanya dia disebut garis yang sejajar bidang IFGH gitu ya. Kemudian ada garis AC. Garis AC juga sejajar bidang IFGH. Bagaimana dan gimana alasannya? Garis AC kan yang bawah ini, garis AC. Dia sejajar dengan apa? Yang dia akan sejajar dengan EG kalau diamati. EG itu kan bagian dari bidang IFGH. EG ini ya. Itu kan bagian dari IFGH. Maka dari itu, karena AC sejajar EG dan EG bagian dari IFGH, maka garis AC itu sejajar bidang IFGH. Seperti itu ya. Otomatis BD ini sejajar dengan bidang IFGH karena BD itu sejajar dengan HF atau FH. HF atau FH itu terletak pada bidang IFGH, maka dia sejajar seperti itu. Jadi temukan satu saja garis yang sejajar pada bidang yang dimaksud. Ketika ada, maka garis itu pasti sejajar bidang yang dimaksud. Seperti itu. Oke, masih ada satu garis lagi di kedudukan garis terhadap bidang, yaitu garis memotong bidang. Ya, sekarang fokus bidang kita adalah BCGF. Oke, BCGF itu bagian yang BCGF bagian yang ini ya, yang samping kanan ini ya. Itu fokus bidang kita gitu ya, BCGF. Oke. Sekarang ada apa saja garis-garis yang memotong bidang BCGF? Oke, ada yang pertama garis AB.
garis AB itu memotong bidang BCGF. Kenapa? Garis AB itu kan di sini. Sedangkan fokusnya kita bidang ini, ya. Suatu garis dikatakan memotong bidang ketika dia itu diteruskan ini bertemu di satu titik. Ini kan kalau diteruskan itu bertemu di satu titik, ya di titik titik B. Itu ya kalau dia mati serut. Ini ada titiknya di sini. Ada titiknya di sini, kita pakai hijau ya. Ada titiknya di sini. Ada titik potongnya. Makanya dia dikatakan memotong ini tadi, gitu. Ya. Oke. Udah ya. Ada garis apa lagi? Ada garis CD otomatis ya. Ada garis apa lagi? EF yang atas ya. Ada garis HG ya. Ada garis HG ya. HG memotong di G gitu ya. Kalau EF memotong di F. Seperti itu ya. Biar kita lebih mahir, langsung aja kita latihan soal. Yuk cek. Gini ya. Kita masih berkutat di kubus ABCDEF ya. Ada beberapa pertanyaan mengenai ini. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan kedudukan garis AD terhadap bidang ABCD. AD terhadap bidang ABCD. Sudah jelas ya. Yang bawah ini fokusnya kita bidangnya garis AD, garis AD. Garis AD itu yang ini. Ya, berarti kan masih di areanya itu. Berarti dia adalah terletak pada bidang ABCD ya. Oke. Next. Garis AB terhadap DCGH. AB terhadap DCGH. AB itu yang ini, DCGH itu yang belakang ya. DCGH bagaimana? Oke, kalau kita amati garis AB itu kan sejajar dengan CD. CD bagian dari DCGH, maka garis AB itu akan sejajar bidang DCGH. Alasannya adalah karena AB itu sudah sejajar dengan CD. CD bagian dari DCGH, maka garis AB itu kedudukannya sejajar dengan DCGH. Ya, sejajar terhadap bidang DCGH seperti itu ya. Kemudian next, kita diminta menentukan kedudukan garis AE terhadap EFGH. AE terhadap EFGH. Ini AE ya. EFGH yang atas gitu. Kalau kita amati, kalau kita teruskan serut gitu ya, maka dia kan ada titik potongnya di sini nih. Titik potongnya kan di sini. Maka dia garis yang memotong bidang. Alasannya ketika AE itu diperpanjang, dia akan menunjukkan satu titik potong di bidang EFGH, yaitu titik titik E tadi ya. Oke. Ada garis AG terhadap BDHF. Bagaimana? AG BDHF. AG itu yang ini ya. Terus BDHF itu yang BDHF ini ya, yang warna biru. Otomatis dia ini kan menembus bidangnya itu. Karena AG itu kan diagonal ruangnya. Udah jelas ya, dia itu menembus atau memotong bidang ya. Oke, kita ke soal yang terakhir ya. Ada garis BF, kedudukannya bagaimana terhadap bidang ACGE. Kalau kita amati garis BF itu kan yang ini ya. Kemudian bidang ACGE itu yang ACGE ini ya. Oke. Sekarang ACGE kita amati. Ternyata kalau kita amati itu garis BF itu kan sejajar dengan AE atau sejajar dengan CG. Nah, AE sama CG ini bagian dari bidang ACGE. Karena AE dan CG itu bagian dari bidang ACGE, maka garis BF itu kedudukannya terhadap bidang ACGE adalah sejajar. Seperti itu, mudah kan ya? Tetap semangat. See you in the next video. Bye bye.